teman yang sana gitu. Waktu itu harga komputer kan setara dengan 3 sepeda motor baru. Padahal itu yang tebel itu ya. Tebel Yang pakai tebel. disket. Pakai disket. Berapa ini? Ketika saya ngelamar di situ, perjanjiannya adalah tidak boleh ngajar di luar. Oke, berarti harus di situ dulu gitu ya. Nah, gajinya adalah sepertiganya dari saya ngajar jadi instruktur tadi. Oke. Waduh, Cobaan banget. Anda masih bingung, ini orang akuntan kok bisa ngerti IT gitu kan? Nah iya ini. Ngambil lapak kita ini. Ya, makanya sebetulnya idenya Pak Nadiem Makarim kemarin sebetulnya idenya bagus ya. Anda kalau kebetulan Anda nggak dapat statistik kan gitu ya? Dapat. Oke. Alhamdulillah saya dapat C. Wah, ini gini, Anda nggak ngerti akuntansi. Ada neraca perusahaan, ambil, taruh AI, tolong dong jelasin kinerja perusahaan ini. Oh, ini perusahaan ini gini, setiap angka dibacain. Mau apa lagi kan gitu kan? Ini kalau butuh dana gitu ya. Mau udah Pertamina ditangani dengan baik. Nah, misalnya begitu kan. Pertamina ditangani dengan baik kan duitnya. Selamat datang di podcast UTDI. Oke guys, halo. Kembali lagi bersama kita di podcast UTDI. Di dalam episode kali ini kita bersama dengan seseorang yang menjadi ahli ekonomi. Nih teman-teman, jadi beliau juga ekonomi, akuntan juga, dan berbagai macam banyak hal yang beliau pernah lakukan di sini. Dan pada saat saya kepoin tentang beliau ini, banyak banget job-job yang beliau ambil nih. Ya, sekarang perkenalan dulu. Yang lain dan bukan adalah Dr. Wing Wahyu Winarno, Mavis C.A. AK. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, Bapak, ini Bapak itu berarti kita panggil siapa ini, Pak? Pak Wing aja. Pak Wing aja. Ada yang pernah manggil Triple W? Gitu, iya, Pak? Biasanya ya ada Pak Wiwiwi gitu. Enggak, www.facebook.com itu enggak, Pak? Ya. Oke, baik teman-teman. Jadi beliau ini adalah dosen di STE YKPN ya, Bapak? Ya, betul. Terus dulu juga pernah jadi dosen di UGM juga, atau betul. sekarang masih juga, Pak? Masih juga, Pak? Masih juga. Sudah 18 tahun. Wih, mantap berarti. Ya. Jadi berarti dosen di UGM dan STI YKPN? Ya, betul. Masih ada nambah lagi, Pak? Iya, kadang-kadang. Ini semester ini juga diminta beberapa sesi di UPN Jakarta. Jadi itu langsung ke sana atau gimana? Enggak, online. Online, secara online, Pak? Iya, online. Jadi via Zoom dan Gmeet secara hybrid ya, Pak? Iya, sekarang, Pak? Iya. Itu berarti untuk S1-nya atau S2? S1, kebetulan S1. S1-nya, iya. Oke. Jadi teman-teman, dan fun fact ya, beliau juga adalah content creator, terus dosen, terus presenter, penulis buku, terus penulis ada lagi artikel di koran, penulis artikel, terus ada asesor juga, terus masuk ke anggota di Smart City ya, Pak? Iya, betul. Itu jadi kalau nggak salah jadi untuk pengawasnya atau pendampingnya dari Kementerian Kominfo untuk membantu pemda-pemda menerapkan Smart City. Banyak banget tuh. Jadi satu orang banyak banget di jobnya. Jadi saya aja pas bilang kayak, waduh, ini banyak banget nih. Saya aja cuman bos magang loh di sini. Yang kan masih baru belajar. Dulu saya juga gitu. Iya. Oke, jadi Pak, sebagai orang ekonomi juga, dan mungkin Bapak ini kalau boleh saya bilang di fokus di ekonomi atau di akuntansinya ini, Pak? Kalau Oke. kan sebetulnya kan latar belakang saya akuntansi ya. Dulu saya di S1 itu akuntansi. Tapi itu kan saya kuliah tahun 80 ya. Jadi saya kok nggak begitu suka sebetulnya ya. Kok akuntansi pekerjaan cuma nyatet-nyatet begini gitu. Apa nggak capek gitu ya. Waktu itu belum ada komputer lah. Tapi komputer mulai masuk di Indonesia ini. Nah, lalu dulu sering di Jogja itu ada pameran komputer gitu ya. Saya lihat, oh ini ada buku-buku komputer, ada buku-buku information system. Lalu kalau pas punya duit ya dengan teman-teman beli urunan beli buku ini gitu ya.
yuk nanti gantian bacanya gitu ya. Atau kalau saya pengen punya buku itu, ya sudah saya pinjem fotokopi deh gitu kan. Nah, lalu saya lebih banyak belajar information system daripada pelajaran di kampus gitu. Jadi kayak pelarian gitu ya, kayak pelarian. Nah, jadi pelarian. saya itu kuliah tahun pertama kedua belum ada pelajaran komputer. Tetapi beberapa teman saya itu sudah punya komputer. Nah, karena di kampus juga belum ada, saya terpaksa dolan ke teman. Aku tak lihat komputer tuh kayak apa sih gitu ya. Teman yang sana gitu. Waktu itu harga komputer kan setara dengan 3 sepeda motor baru. Padahal itu yang tebel itu ya? Tebel pakai disket. Pakai disket. Berapa MB itu ya? Masih 5/4 inch ya, yang hampir setegel gitu kan. Nah, dengan cara begitu akhirnya saya kok bisa menulis buku. Diterbitkan di Gramedia. Dan buku itu tentang buku komputer itu waktu itu tentang database dengan aplikasi PFS namanya. Personal File System. Jadi kita mendesain database itu langsung dengan desain screen-nya. Oh ini gini, misalnya mau bikin KTP ya sudah ini nama, alamat, tanggal lahir itu langsung di situ. Kalau sekarang kan database kita harus bikin strukturnya dulu gitu ya. Nah kalau waktu itu langsung dari situ. Nah karena yang lain-lain programming, waktu itu banyak programming. Zaman saya kuliah itu Fortran, C, Pascal, COBOL, gitu kan. Nah saya juga sempat belajar bahasa basic, sempat belajar bahasa Fortran gitu. C belum ada nih, C belum ada. Oke, berarti pas itu belajar secara otodidak itu pas kuliah juga? Kuliah. Jadi pas dosennya jelasin hari ini kita mau bicara mengenai laporan keuangan gitu. Saya cuma nyatet bab 3 ya sudah. Saya lihat buku komputer lagi ini gini. Bisa gitu ya Pak dulu ya Pak? Saking nggak sukanya dan mungkin wah ini nggak paham saya akuntansi kan gitu. Jadi kayak kuliah di mana? Berarti kan dulu ditanya orang kuliah jurusan apa? Akuntansi gitu. Itu kan jadi formalitas ya. Iya, jadi ya waduh ini kok susah amat gitu ya. Kita mau nyatet penjualan aja, oh ini jurnalnya harus debitnya ini, kreditnya ini harus seimbang. Ini nanti habis dari sini ke sini, habis dari ke sini. Saya mikir loh, mbak sudah langsung ke situ aja kan gitu. Iya. Nah, jadi waktu itu begitulah, lalu pelarian saya ke komputer. Bahkan ketika kuliah pun saya juga masih setengah-setengah. Kemudian mulai rame komputer. Waktu itu banyak kursus komputer. Iya. Nah, salah satu yang paling gede waktu itu namanya LPKIA, Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika. Itu kalau kursus itu 3 bulan. Banyak orang tua yang rela jual sawah, jual sapi untuk nyekolahkan anaknya ke situ. Itu padahal kursus. Cuma kursusan waktu. Tapi kan ingat waktu itu komputer itu baru masuk kan gitu ya. Iya, baru masuk. Nah, jadi orang wah ini harus masa depan komputer ini. Nah, LPKIA itu iklannya waktu itu ya, lembaga komputer terbesar di Asia Tenggara gitu. Wah, saya langsung karena sudah punya buku, ada lowongan saya ngelamar jadi instruktur lah di situ. Nah, berarti bukan jadi yang kursus. Bukan ikut kursus tapi saya jadi instrukturnya. Padahal syaratnya waktu itu harus lulusan luar negeri. Lah saya dalam negeri aja belum lulus gitu kan. Iya. Tapi ketika ditanya kenapa Anda berani ngelamar, karena Anda bukan lulusan luar negeri. Tapi saya sudah bikin buku. Keren. Udah bikin buku yang tadi itu ya? Beberapa akhirnya, karena itu saya sudah mulai tahun akhir-akhir lah gitu. Saya di situ, saya tambah kendor kuliahnya. Karena apa? Karena ketika saya mengajar di situ tiap 2 bulan beli motor. Karena waktu itu kan saya nggak punya motor. Dengan ngajar itu tiap 2 bulan saya beli motor baru. Jadi selama 1 semester saya beli 3 motor. Karena kebetulan adik saya banyak ya. Jadi kuliah kok pada jalan kaki, sepeda aja ganti-ganti gitu ya. Jadi aduh gimana ya. Wah tapi kok saya bisa. Udah beli motor. Wah habis itu ya kita biasa kemana-mana nggak masalah lagi lah gitu. Nah saya mikir, ngapain saya harus kuliah lagi, cari duit sudah gampang kan gitu ya. Tapi kok kebetulan kayak diingatkan gitu ya, mungkin oleh yang di atas gitu. Kamu tuh sudah sekolah di UGM, udah kampus yang paling bagus. Lah kok kuliahmu ditinggal? Mbok sudah lulus dulu kan gitu ya. Iya. Ya udahlah saya tinggal skripsi, tak bikin skripsi. Berarti itu udah masa-masa akhir ya. Masa akhir. Nah, bikin skripsi. Kalau teman-teman kan pada pakai mesin tik gitu ya, bikin proposal 1 dan seringkali ditolak suruh ganti-ganti. Saya bikin 3 langsung proposal.
Wih, berarti 3 judul 3 proposal ya? 3 judul 3 proposal ketika bimbingan. Mari Ibu silakan. Nih, mana ya? Ini Pak, ini. Wah, ini nggak bisa, ini gini. Ya udah Pak, saya punya yang kedua. Kalau ini gimana Pak? Ini. Wah, saudara itu curang ya. Loh. Lalu beliau masih ragu. Kalau masih ragu, ini saya bawa satu lagi Pak. Yang mana lah gitu kan? Padahal dosen saya itu sering, pokoknya ketemu pertama harus ditolak dulu. Iya. Jadi nunggu antri gitu, begitu keluar teman-teman bertanya, gimana kamu? Aku ngasih 3 proposal udah diterima, ini tinggal lanjut gitu. Curang nggak sih? Teman-temannya langsung, waduh ya. Ya udah saya langsung cepet lulus, ngelamar jadi dosen di STI-KPN. Belum punya ijazah ya waktu itu, tapi karena yang uji kan juga dosen di STI-KPN juga, ya, dosen-dosen UGM kan STI-KPN itu. Nah, jadi udah ada kayak bukti konkretnya, oh ini iya, udah yang uji saya beliau gitu kan, dosen-dosen saya sendiri di situ, Pak saya mau ngelamar di sini, ya udah gitu. Ketika saya ngelamar di situ, perjanjiannya adalah tidak boleh ngajar di luar. Oke, berarti harus di situ dulu gitu ya. Nah, gajinya adalah sepertiganya dari saya ngajar jadi instruktur tadi. Oke. Waduh. Cobaan banget nih. Cobaan baru yang harus dicobain. Cobaan baru, tapi ya itu waktu itu mikirnya, wah ini kita harus gimana ya, saya mungkin lebih pasti jangka panjang gitu kan. Ya kebetulan setelah saya jadi dosen setahun, LPKIA Jogja agak bermasalah terus. Bermasalahnya bukan karena pasar nggak laku ya, tapi ada perebutan di dalam lah. Waktu itu. Berarti ada faktor internal ya? Faktor bukan internal. Kayak ada faktor yang kayak dari pasar nggak mau lagi gitu, nggak kursusan yang kecil-kecil masih banyak. Iya, jadi maksudnya kayak jadi dulunya kan di situ Blue Ocean, terus tiba-tiba jadi Red Ocean gitu kan, jadi banyak banget tuh. Tiba-tiba jadi kayak orang bisnis banget ya, Blue Ocean. Nah, terus bener gak sih Pak itu Pak? Iya betul. Kan Blue Ocean tuh kayak kalau dulu tuh itu yang satu ada dikit banget untuk saingannya kan. Kalau kamu nggak mau bersaing, jangan bersaing, gitu kan. Jadi, teman-teman pada kursus komputer ya udah saya jangan kursus komputer deh, kayak gitu kan ibaratnya gitu. Tapi waktu itu memang kita ada kurikulumnya, gitu kan. Jadi nggak cuma kursus itu santai. Kalau kita dulu instruktur harus dasi gini, gitu kan. Berarti formal ya Pak? Formal banget. Siswanya juga nggak boleh sembarangan gitu. Jadi kayak gini. Iya. Dan waktu itu ya ruangan sudah ber-AC, terus ada modulnya salah satunya buku-buku saya gitu kan. Nah, sejak itu saya semakin banyak mendalami komputer sehingga ya sudah sejak itu orang lebih tahu Pak WWW gitu kan. Karena saya sering ngisi acara juga di KR rubrik teknologi. Nah, itu saya ceritakan banyak-banyak dan yang heboh sekali waktu itu mulai muncul smartphone ya, ada smartphone. Android. Oh berarti pas Android pertama? Mulai Android muncul lah. Saya kan juga penasaran Android apa sih. Saya lalu sering tulis di koran. Nah banyak dipanggil oleh kampus-kampus ngisi acara. Bahkan mereka mengira saya insinyur. Jadi seringkali saya dipanggil Insinyur Wahyu Winarno gitu. Oh saya, loh Bapak bukan dari teknik ya? Bukan, saya dari akuntansi. Lu kok bisa? Nah, ya itu pas pertanyaan saya juga pas pada saat cari kayak biodata Bapak gitu kan. Itu akuntansi, tapi kok ada di Smart City, ada di ini, ada di itu. Wait, bentar. Ini kayaknya kayak malah jadi kayak dosen kita yang ada di sini Pak Dekan itu, Pak Bambang itu. Pak Bambang dulunya kan juga S1-nya kan bukan langsung ke TI. Ya, beliau kan juga di akuntansi kan, enggak salah itu. Ini kayaknya pernah deh ini. Oh kayak Pak Bambang mungkin ya. Iya sih, akhirnya kan waktu itu ya. Saya juga heran, loh kok saya dipanggil ke sana kemari ya. Bukankah Android itu hal baru? Saya pun juga baru belajar gitu kan. Iya. Kan itu dari Google loh. Kalian kan juga pada belajar sama dengan saya gitu kan. Tapi kok saya dipanggil ya udah karena saya suka belajar sendiri. Ya udah saya tunjukin itu sampai ibaratnya semua operator seluler itu pernah memanggil saya berkali-kali. Nggak ngisi pelatihan karyawannya, customernya lah gitu. Wah dulu paling sering gitu ya. Padahal dulu pas pertama kali Android itu rilis ya Pak. Rilis terus Bapak itu membuat artikel di koran. Itu karena memang kayak penasaran dulu. Dan buat artikel atau kayak udah memahamin dulu nih
di Android itu kayak gimana sampai ke diundang itu loh. Iya, karena tentu saya juga akhirnya beli dulu handphonenya, kayak apa sih handphonenya gitu ya. Begitu, maka dulu kan sebelum itu kan saya pakai Nokia komunikator. Nokia yang model kayak laptop gitu kan. Itu kan ngetop banget gitu ya. Nokia yang 3300 juga. Oke. Jadi batu bata. dulu orang keren banget lah kalau zaman dulu, wah ini handphonenya keren gitu kan. Terus juga ada BlackBerry waktu itu gitu kan. BlackBerry. Jadi BlackBerry nggak pernah di silent kan. Suaranya kan kalau ada pesan kan krik gitu. Jadi orang pakai BlackBerry itu nggak mau dibilang itu handphone. Ini BlackBerry Pak, bukan handphone loh. Kan sama aja saya bilang gitu. Nggak mau lah. Jadi waktu ada Android, apa sih hebatnya gitu kan. Ternyata Android muncul kayak iPhone. Nggak ada keyboardnya. Waktu itu handphone yang ngetop itu kan kayak Nokia itu kan dibuka, ada keyboardnya komplit. Dulu kan ada atau BlackBerry juga kan gitu kan ada keyboardnya semua. Nah ini iPhone sama Android muncul nggak ada tombolnya. Tombolnya cuma untuk matiin sama ngidupin. Iya. Kayak loh ini terus bagaimana gitu kan. Nah terus ya udah saya nulis bukunya. BlackBerry saya nulis bukunya. iPhone saya nulis bukunya. Terus Android saya nulis bukunya. Judulnya keren itu. Let's Android the World. Jadi mari kita Androidkan dunia gitu ya. Lalu ya udah karena sering berkecimpung di situ, ketemu banyak orang ya sudah semakin banyak temennya. Lalu akhirnya salah satunya karena saya nulis di koran juga diundang untuk ngajar di UII, di Magister TI semua ya, di UII, di Amikom, di UGM gitu kan, yang di UGM sampai sekarang. Keren nih. Jadi di S2-nya. Nah, ya itu tadi. Padahal lulusan akuntansi loh. Akuntansi. Masih kita masih mengelola ini loh. Saya juga masih loading loh Pak di sini loh. Enggak. Karena akuntansi sebetulnya juga ada fungsi mencatat data menjadi informasi kan. Iya. Data transaksi diolah jadi laporan keuangan kan gitu ya. Cuma zaman sekarang juga itu sudah berubah. Nah, akuntansi banyak yang menganggap ini sudah nggak diperlukan lagi. Nah, bukan begitu, tapi bergeser. Fungsi pencatatan, misalnya kita beli makan ya lewat GoFood atau apa gitu. Yang nyatet kan pembelinya. Iya. Saya beli apa. Penjualnya kan nggak nyatet lagi. Mereka cuma lihat di handphone ada pesanan, oke dah gitu. Iya. Mereka juga nggak nyari-nyari ojolnya mana apa. Ya udah yang milih mereka sendiri. Udah kita tinggal. Nah, akuntansi sendiri udah nggak nyatet gitu kan. Nah, jadi fungsi akuntannya kemana? Mereka ke analisis datanya. Jadi misalnya kalau seorang akuntan itu nanti di dalam perusahaan harus bisa menganalisis ini data begini mau diapain. Nah ini saingan Anda semua nih. Jadi bidang ilmu semakin nggak bisa dibatasi. Makanya Anda masih bingung, ini orang akuntan kok bisa ngerti IT gitu kan. Nah iya itu. Ngambil lapak kita ini. Ya, makanya sebetulnya idenya Pak Nadiem Makarim kemarin sebetulnya idenya bagus ya. Jadi Anda yang dari jurusan TI, yang dari jurusan sistem informasi, diberi kesempatan untuk belajar di prodi yang lain, baik di kampus sendiri maupun di kampus lain, supaya bisa mengenal dunia lain. Kan Anda bisa programming macam-macam sampai bagus, tapi nggak bisa nggak ngerti bisnis, nggak ngerti akuntansi. Lah ngapain juga Anda bikin programming? Mas saya punya toko, tolong dibikinkan programnya. Wah programnya gimana Pak? Ya, saya sendiri sebagai seorang akuntan juga nggak ngerti harus bagaimana kan gitu kan. Nah makanya sering gagal. Iya benar. Lalu kalau Anda bilang ke saya, oke Pak ini saya buatkan programnya 40 juta. Loh kok mahal banget? Ya kadang-kadang emang kayak gitu. Saya beli Windows aja satu CD cuma 20.000 Mas. Wah ini kan Anda beli crack bukan beli asli. Iya kan? Nah itu kadang-kadang saya jengkel juga gitu ya. Kalau saya minta dibuatkan ada orang minta dibuatkan aplikasi gitu. Ya udah deh Pak, 10 juta aja. Kok mahal banget ya Pak? Loh, harusnya berapa saya bilang gitu. Saya kira 700.000 Pak ini. Ya itu kan crack Pak. Aduh. Cracknya malah jadi Pak Tani ya. Lah itu waduh. Baca iya lah itu jadi ya ya Anda
perlu mengenal bidang yang lain sih memang. Iya Pak, benar Pak. Cuma sayangnya kalau di Indonesia infrastrukturnya belum ada. Anda mau kuliah di kampus saya di jurusan bisnis, saya pintar programming Pak. Tapi programming kan di sini cuma kasus contoh-contoh kasus aja gitu kan. Nah saya pengen ngerti di dunia akuntansi itu gimana. Anda mau kuliah di kampus saya, kan nggak bisa. Anda mau daftar bagaimana? Kalau saya dulu di Amerika, saya di kampus saya nyari buku ini di perpustakaan. Saya mau mencari buku Programming in C. Bukunya di perpustakaan lagi pada dipinjam. Ada pertanyaan di bawahnya. Do you want to search to other library? Jadi saya suruh mencari di kampus lain. Saya jawab yes. Oh dari UTDI ke Atmajaya deh. Saya cari Atmajaya buku ini. Ada. Saya bisa pesan di situ. Saya mau pinjam deh besok. Mau saya ambil jam 10. Saya ke sana ke bagian peminjaman buku sudah disediain. Oh ini ya buku yang kamu mau pinjam. Iya. Jadi kalau di luar itu sudah link. Nah kita kan nggak ada link sama sekali. Iya. Jangankan antar universitas. Lah saya ngajar di Magister TI UGM misalnya. Seberangnya kan ada Fakultas Kedokteran. Iya. Mereka nggak ngerti dunia kedokteran. Dunia kedokteran nggak ngerti IT. Nah makanya dunia kesehatan di Indonesia ini masih jauh dari IT kan gitu kan. Karena orang-orang kedokteran nggak belajar IT. Ya kalaupun toh belajar ya sedapatnya kan gitu ya. Tapi orang-orang yang dari IT sendiri juga nggak ngerti kedokteran. Iya benar. Nggak ngerti dunia militer kan gitu kan. Ya, nah, jadi ketika besok kita perang beneran masih sembunyi-sembunyi di semak-semak gitu lah. Padahal sekarang udah pada pakai drone dari atas. Oh ini ada gerombolan tinggal klik selesai kan gitu kan. Nah, ini jadi perang sekarang kan perang digital. Jadi ya Anda karena program dari pemerintah atau dari perguruan tinggi belum sampai ke sana, saya sarankan kepada Anda semua ya belajarlah keluar gitu. Jadi jangan hanya menunggu dosen atau menunggu kurikulum ya. Iya benar. Jadi sekarang tuh kayak kalau kita cuman nungguin yang ada di kampus gitu, misalkan kayak pembelajaran di kampus gitu, kayak masih kurang banget gitu Pak. Kalau misalnya nggak ada, mungkin kurangnya itu bukan karena kurangnya ilmu yang disalurkan, tapi kurangnya dalam studi kasus. Iya, karena betul. Malah studi kasus itu lebih banyak masalahnya daripada jalan keluarnya. Ya, jalan keluarnya. Iya. Ya kan kalau misalkan kayak kita di kelas gitu, oh besok tuh kalau misalnya error ini nanti untuk fix-nya tuh kayak gini gitu kan. Error ini nanti untuk troubleshooting-nya kayak gini, memperbaikinya gini. Kalau database-nya nggak bisa diakses gitu nanti berarti di koneksinya gitu mungkin ya Pak gitu. Tapi kalau langsung di sana kalau misalkan kita langsung di studi kasus yang gede gitu terus kayaknya database kemarin connect ya. Cari ini tiba-tiba enggak gitu ya. ini connect beneran cuman pas lagi ngisi kok nggak bisa ya. Ya itu kadang-kadang begitu ya. Jadi ibarat kata kan kayak gitu. Anda harus sering banyak belajar lah gitu ya. Tapi enak sih jurusan Anda sebenarnya enak karena ada barangnya. Iya. Ada barangnya. Oh, saya bisa nyoba. Saya bisa connect ke sana nyoba. Lah kalau jurusan akuntansi. Iya. Saya mau bikin laporan keuangannya kayak apa ya? Nah, yang saya mau tulis di situ apa kan gitu kan susah kan. Karena teman-teman saya yang akuntansi itu dulu ini buat laporan keuangan, Her. Cuman uangnya aja nggak ada ya. Gimana bisa minus ya? Iya gitu. Gak salah ya kemarin ya. Ya, tapi ya itu tadi akuntansi sebenarnya nggak hilang, cuma sekarang sudah berganti bentuk ya ke arah yang jadi kesana. Berevolusi ya, programming pun juga Anda sekarang mau bikin web, Anda masa masih coding ya, Dukes apa gini kan udah nggak juga. Pakai AI kan tinggal buatkan form untuk input user ID, password, captcha, udah dibuatkan. Nggak mungkin cetak error. Iya. Tapi gini Pak, oh iya, ini ngomong tentang AI ya Pak. Ya, AI ya, ngomong tentang AI ya, kok disinggung gitu. Kayak, jadi sebagai dosen nih, ketika ada mahasiswa yang kayak tadi, misalkan disuruh buat web ya Pak, buat web terus tetap pakai AI gitu. Nah itu kalau dari sisi kita mahasiswa kan, wah gampang lah memudahkan kita dan sangat membantu gitu kan. Nah kalau misalkan dalam sisi akademis sebagai Bapak sebagai dosen nih, itu kayak gimana Pak sudut pandangnya Pak? Ya, ini masih terjadi perdebatan ya. Nggak boleh pakai AI. Pertanyaan saya Google AI bukan? Kan gitu dulu.
Kan AI Google. Iya. Dari dulu sudah AI kan gitu kan. Kita mau mencari York aja langsung dia keluar Yogyakarta gitu. Nah, dia sudah punya pikiran kan gitu ya. Itu paling sederhana. AI. Google Map. Itu kan AI juga. Kalau sistem informasi atau TI lah biasanya. Saya mau ke sana ya jalannya ke sana gitu kan. Wah, tapi kalau lagi ditutup, lagi keramaian, saya belok ke sini kan Google menyesuaikan diri. Oh ya udah kamu lewat, kalau nggak mau lewat sini sini. Itu kan menyesuaikan diri. Nah, jadi sekarang sudah zaman AI. Jadi kita percuma melarang-larang. Tapi memang ada batasannya. Anda nggak boleh bikin artikel, buatkan saya judul skripsi tentang ini, langsung keluar, langsung tak copy paste, serahkan dosennya, ini Bu proposal saya. Itu nggak boleh. Iya. Dan AI juga masih belum bisa kan kita perintah gini, buatkan gue skripsi dari bab 1 sampai bab 5 kan belum bisa. Gitu. Iya. Artinya apa? Kita pakai AI, itu tetap kita yang menentukan gitu. Iya. Jadi Anda nggak bisa bikin skripsi hanya berbekal AI. AI buatkan, berikan saya judul. Ada 10 judul. Oke deh, aku pilih judul nomor 3. Buatkan outline-nya. Lalu dibuatkan outline-nya. Kita terus minta, tolong uraikan ini, tolong uraikan ini. Kan kita hanya bisa sepotong-sepotong begitu. Iya. Nah, nggak bisa ada benang merah. Padahal skripsi itu kan, atau tugas akhir itu kan, benang merahnya bagaimana? Iya. Gitu kan. Nah, jadi ada cerita yang komplit gitu kan. Nah, jadi kalau kita pakai AI itu masih kelihatan banget belum bisa lah gitu ya. Tapi kalau Anda sudah bisa menggunakan AI, ya memang bisa nggak ketahuan lagi gitu ya, kan. Memang seperti itulah AI gitu. Ya. Jadi tergantung, ibarat kata ya tergantung jokinya gitu. Tergantung pilotnya kayak gimana. Kalau kita bisa makainya, hasilnya bagus. Ada yang bilang, Pak, saya pakai ChatGPT, hasilnya nggak bagus. Ya memang kamu makainya nggak bagus. Iya, kadang juga AI juga bisa salah. Iya, Google Translator misalnya. Banyak orang, Google Translator hasilnya nggak bagus-bagus amat. Saya lihat bahasa Indonesia loh, bahasa Indonesia mau aja begini ya dia kan sesuai. Dia kan salah orangnya, Pak. Ya kan dia copy kan dari bahasa Indonesiamu begini ya bahasa Inggrisnya begini gitu. Ya jelek lah gitu kan. Oke, itu dari satu sisi ya memang AI itu tetap boleh Anda mencari ide dari situ, lalu minta arahan ini. Tapi Anda tetap nanti explore sendiri. Nah, explore-nya nanti juga tetap ada AI-nya ya menurut saya oke lah gitu ya. Jadi saya kalau ditanya teknologi ya harus dipakai kalau saya gitu kan. Dan saya sering diminta ke kampus-kampus berbagai kan ngisi gitu ya di program sarjana, bahkan di program pasca sarjana doktoral juga sudah sering di berbagai kampus. Rata-rata arahannya jangan ini lah, saya tunjukkan. Tolong nanti saya dikasih tahu mana yang saya jelaskan dan nggak boleh. Nah, setelah diikuti terus ya kalau gitu boleh Pak gitu. Lah ya misalnya gini. Anda kalau kebetulan Anda nggak dapat statistik kan gitu ya. Dapat. Oke. Alhamdulillah saya dapat C. Nah, ini nggak pakai AI ya gini ya. Itu udah alhamdulillah lupa daripada kita D atau E kan ngulang. Ya gini kan. Misalnya statistik. Saya sering tunjukkan. Nih, saya ngolah data regresi, outputnya pakai SPSS, pakai Excel atau pakai apapun, keluar outputnya begini. Oke. Saya capture, saya taruh AI. Tolong jelasin hasil ini. Kan sama AI dijelasin. Oh, ini variabel ini koefisiennya segini, ini berarti hubungannya gini. Pertanyaan saya, boleh nggak itu saya copy paste ke naskah saya, karya tulis saya? Nggak boleh Pak pakai AI. Oke, kalau nggak boleh. Kalau nggak boleh berarti kan saya harus tulis sendiri. Iya. Kalau saya tulis sendiri kan hasilnya juga sama. Iya sama. Iya tuh? Iya. Ini variabel ini rata-ratanya segini, standar deviasinya segini. Loh saya tulis sendiri juga bunyinya begitu. Iya. Saya minta tolong AI ya bunyinya kira-kira begitulah. Pertanyaan saya boleh nggak kan gitu. Kalau nggak boleh lah kan sama hasilnya kan gitu. Ya sih benar ya Pak, benar. Ya, tuh. Cuman ya kalau ketik sendiri nggak apa-apa, mungkin bisa nggak kedeteksi AI. Iya. Tapi kalau copy paste mungkin kedeteksinya di situ. Iya. Tapi kan sekarang ada AI yang untuk menghindari itu juga. Ya, ada AI yang bisa kedeteksi lagi deh. Yang udah dihindari tapi deteksi lagi. Ya, itu kan kita tinggal perang-perangan. Kita kan perang antara AI, kita adu domba AI aja kan gitu kan. Ini gitu kan. Hasilnya udah. Nah, jadi
Malah ya ini sebetulnya omongan jelek ini ya, sebetulnya omongan jelek nih. Tapi nggak apa-apa, kita Iya, percaya Pak. ya artinya dunia memang terjadi begitu ya. Sekarang banyak orang minta bantuan nulis skripsi, tesis, disertasi kan. Beberapa tokoh publik kan juga tahu-tahu jadi dokter aja, kapan kuliahnya gitu kan. Iya, boleh. Nah, jadi sekarang Anda selain kuliah ya cari sambilan menjadi membantu orang nulis kayak gitu kan. Buka jasa di internet lah, ini buka jasa nulis skripsi bidangnya ini teknologi informasi kan gitu kan. Nah, ini Anda sudah pintar pakai AI bikin gini. Ini bro, ini bayar 1 juta aja deh gitu, murah-murah aja. Wong Anda juga nggak ngetik sendiri kan gitu. Bener ya, kadang kalau sama teman sendiri malah ya udah yang penting ada rokok aja sama kopi. Habis ini makan ya kan gitu kan. Tapi kan bagi orang nggak kenal-kenal gitu kan ya banyak di luar sana pesanan-pesanan kayak gitu. Iya. Ya saya sih kebetulan masih suka ada kegiatan lain yang masih nggak sempat. Tapi nggak tahu kalau saya pensiun nanti ya mungkin akan begitu mungkin ya. Rencananya gabut ya. Lihat kan anak-anak muda sekarang Anda semua nggak mau dong kerja masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, di kantor juga ngapain kalau ya kerja ya gitu kan? Terserah gitu. Ya begitu Anda lagi ingin main ya udah yuk main dulu kan gitu kan. Naik gunung lah kemana lah, pulang kerja lagi kan gitu kan. Sekarang kan anak muda begitu. Kalau Anda masuk ini nggak ada kerjaan nungguin bosnya ini kamu gini oh ya udah kerjaan jam 4 wah pulang kan gitu kan gimana gitu ya. Di luar sana udah nggak banyak lah gitu ya. Nah jadi itu kira-kira untuk dunia IT ya. Nah lalu AI versus AI versi mahasiswa versus AI versi dosen nih. Iya kalau mahasiswa kan masih sempat ngutak-atik banyak. Iya. Dosen kan nggak sempat. Iya udah banyak sibukan juga. Ya jadi saya bilang ke mahasiswa kalau di tempat saya kan malah saya ajari. Kamu pakai AI begini, kamu pakai AI begini. Hasilnya bagus. Tapi ya yang nggak suka ya nggak pernah bimbingan, 1 semester lewat gini loh. Kamu pakai AI aja nanti tak perbaiki. Kan gitu ya. Yang penting selesai. Wong di Indonesia ini penelitian nggak dihargai kok. Anda mau idealis gimana? Karena pemerintah kalau mau katakanlah mau bangun jalan tol. Sebetulnya sudah banyak penelitian-penelitian dosen ini kemungkinan jalan tol di sini ini gini daerah ini rawan sebaiknya di sini sudah banyak penelitiannya. Tapi ketika pemerintah mau bikin jalan tol, mereka minta lagi jasa konsultan, tolong adakan penelitian dengan topik ini. Loh kan sebetulnya mereka tinggal cari aja, nggak dihargai. Ya, kadang juga gitu. Nah, jadi kan ya percuma kita idealis di dunia penelitian, ujung-ujungnya ya kita cuma meningkatkan ilmu istilahnya gitu ya. Tapi ya dan untuk pembuktian kita udah pernah belajar malah. Nah, iya. Jadi nggak kayak gitu Pak. Nah makanya Anda kayak gitu, kan, Pak? sudah pernah belajar, sekarang supaya cepat pakailah AI. Nah, saya ngerti, oh ini agak salah, saya perbaiki. Ini agak salah, saya perbaiki supaya hasilnya baik kan gitu kan. Karena yang penting kita clean, bersih, putih, bening seperti air putih ini. Monggo mari silakan diminum, Pak. Mari silakan, Pak. Oke. Boleh. Pak. Oke. Kamu dapat apa nih? C saya statistika. Kalau aku aman. Pakai AI. Kalau saya malahan gini, Pak. Pas matkul itu, saya kan agak susah ngerti nih. Akhirnya saya coba bikin programnya malahan, Pak. Kayak regresi linear, regresi dummy, itu saya bikin programnya, Pak. Wah, ya ngabisin waktu itu. Bisa ngerti, Pak. Mau pakai Excel aja langsung data regression thread langsung keluar ya udah. Ini cara bacanya gimana? Capture masukin AI, tolong dong jelasin ini. Oh ini gini, ini gini, ini gini. Anda nggak ngerti akuntansi. Ada neraca perusahaan, ambil thread, taruh AI thread. Tolong dong jelasin kinerja perusahaan ini. Oh ini perusahaan ini gini, gini, gini. Setiap angka dibacain. Mau apa lagi kan gitu kan? Nah, coba kalau Anda mau belajar akuntansi terus mau kemana gitu? Baca bukunya sendiri, aduh lama banget ini gimana. Udah langsung hasilnya aja deh gitu kan. Tapi memang logika Anda harus tahu kan gitu ya. Benar Pak.
logikanya harus tahu dan bisnisnya juga harus tahu. Ya, yang penting sekarang itu proses bisnis. Iya. Anda harus tahu juga mengenai isu-isu yang muncul di sekitar kita ini. Lanjut isu-isu. Dananantara. Lanjut dulu. Lah ya. Lanjut. Ya, itu Iya. gimana itu, Pak? Itu kan Malah kayak- masuk ke situ ya. Yang mana lagi nih, yang satu Iya. dulu ini. Nah, itu kadang untuk yang Danantara itu kan kita itu kan jadi stakeholder ya Pak itu. Iya, Jadi stakeholder iya. dari BUMN, terus Iya. Indonya itu ada di situ gitu kan. Dan Iya. itu juga katanya untuk investasi jangka panjang untuk negara ya. Iya, jadi begini, secara Kalau garis di- besarnya ya, pemerintah ini kan butuh dana, Iya. dana gede untuk banyak kegiatan. Lalu supaya hasilnya cepat, Presiden Prabowo bentuk Danantara. Danantara itu apa sih Pak? Danantara itu adalah kayak BUMN-nya BUMN. Jadi BUMN itu sebenarnya kan perusahaan-perusahaan punya negara. Iya. Yang tugasnya mencari keuntungan selain ada fungsi sosial kan gitu ya. Nah, ini ingin dibuat yang lebih gede lagi, yang lebih fleksibel lagi. Mereka bisa berbisnis dengan mitra-mitra internasional lebih mudah lagi. Maka dibentuklah lembaga ini kan gitu ya. Iya. Nah, lembaga ini butuh modal gede. Hmm. Modalnya dari mana? Dari BUMN yang sudah ada, misalnya dari Bank Mandiri, dari Bank Iya. BRI, gitu kan, dari Telkom, Iya. itu dikumpulkan di sana. Kalau sudah modal gede kan tinggal dijalankan, mestinya menjadi sumber duit bagi pemerintah. Teorinya begitu. Sebenarnya begitu. Berarti untuk Danantara sendiri ini kurang lebihnya itu singkatnya berarti pendirinya atau modalnya itu dari BUMN yang udah ada ini, Pak. Iya, gitu kan. Nah, lalu banyak pertanyaan dari masyarakat. Karena di Undang-Undang BUMN ditunjukkan bahwa Danantara ini nanti laba atau rugi itu nggak ada urusannya dengan negara. Oh. Jadi kalau Oke, rugi oke. ya udah, orang namanya bisnis, Anda buka usaha gini ternyata akhirnya rugi tutup, ya udahlah nasibmu begitu gitu. Nggak bisa Itu di salah satu peraturannya kayak Iya, gitu. memang begitu. Jadi kalau sampai suatu saat rugi itu bukan kerugian negara. Jadi orang yang mengelola tidak bisa dituntut, nggak ada kerugian bagi negara. Iya. Nah, itu yang dikhawatirkan orang kan begitu. Hmm. Ini duit dikumpulkan banyak, terus ibaratnya lah, ya udah deh, saya investasi di situ. Misalnya Anda datang ke saya, Pak, ini saya mau bikin working space di Janti sini, Iya. gede, wah ini menarik nih, udah kasih segini. Anda jalan nanti bagi hasil sama saya kan gitu kan. Iya. Tapi harusnya kayak untungnya gitu. sayangnya Anda bikin, terus baru sebentar Anda bosen tinggal pergi, gagal, Oke. ya toh. Jadi ya nggak apa-apa, itu risiko bisnis gitu. Nah, yang curigai orang-orang kan itu. Kemudian ada isu lagi, nanti nggak bisa diaudit, karena memang begitu kan. Nah, di aturannya memang akan boleh diaudit dengan persetujuan DPR. Jadi lebih Jadi kalau pemerintah agak curiga misalnya, ini kok kayaknya nggak benar gitu, suruhan BPKP untuk ngaudit, oh harus minta izin DPR dulu. jadi perizinannya malah lebih Lebih susah kan Susah gitu kan, lagi ya, karena Pak? ini memang tujuannya supaya lebih gampang, supaya lebih fleksibel. Ha-ha. Dan harusnya kan kalau kayak gitu malah lebih kayak bisnis yang bagus, akuntansinya juga kayak harus transparan juga, Pak. Iya, gitu kan. Kalau Harusnya misalkan- transparan. iya. Nah, ini dengan alasan harus cepat bergerak, harus kurang dari birokrasinya dan seterusnya. Nah, itu yang dikhawatirkan banyak orang. Iya. Dan mestinya karena ini perusahaan besar yang menjalankan, mestinya kan orang-orang bisnis yang memang sudah berhasil gitu. Iya, harusnya. Tapi ternyata kan orang-orang yang dalam dunia bisnis agak biasa-biasa saja. Masih iya. ada Pak Jokowi di situ, ada Pak SBY Bu Sri kemarin. Mulyani, Pak SBY, bahkan salah satu dewan penasehatnya itu Tony Blair, mantan PM Inggris. Dan dia ngerti Indonesia aja belum tentu gitu loh. Iya, iya. Benar. Ya kan? Nah, kalau kita mau bisnis kan ya udah kita konsentrasinya di mana gitu.
kadang ya bisnis di Indonesia itu kalau nggak dari asing yang menjadi lawan kita, ya internal sendiri yang menjadi lawan kita. Nah, misalnya kalau butuh dana gitu ya, mau udah Pertamina ditangani dengan baik. Nah, misalnya begitu kan, Pertamina ditangani dengan baik kan, duitnya banyak itu kan. Wow, Terus banyak itu Pak, Pertamina itu. Kedua, batu bara, hutan, itu Ya. sudah ditangani sendiri aja dengan baik. Nah ini sekarang kan banyak diserahkan ke investor-investor asing. Iya, dan Nah ini yang masih banyak yang curiga di situ gitu ya. dan fun fact juga kayak pas kemarin pas Danantara itu kayak direalisasikan, kayak diresmikan gitu ya Pak. Ya. Pas itu kan kemarin diresmikan. Nah, setelah itu karena BUMN yang menjadi tadi yang menjadi kayak modal dari situ. Nah, kayak Pertamina Ya. itu tiba-tiba langsung atasannya langsung Ditangkapi ditangkap. semua. Nah. Dan itu juga malah merugikan negara. Padahal yang Iya. mengkonsumsi warga negara nih. Ya Beda. itulah. Jadi mestinya BUMN ini jangan dijadikan sapi perah lah ya gitu Iya. karena selama ini kan isunya begitu dan yang ditugasi di BUMN itu rata-rata adalah orang-orang yang membantu suksesnya saya jadi presiden kan gitu. Iya. Jadi Benar. orang yang nggak ngerti dunianya itu tahu-tahu dijadikan komisarisnya, dijadikan konsultannya. Ya memang ucapan terima kasih, tapi ya apa boleh buat kan gitu ya. Jadi kalau negara mau lah gitu ya, ya mari kita jalankan bisnis ini dengan profesional. Saya kira banyak kan orang-orang yang memang bagus di dalam dunia bisnis, track recordnya bagaimana. Ya itu suruh jalanin aja kan gitu kan. Jadi malah lebih bagus kita cari orang yang profesional. Iya harusnya di bidangnya begitu gitu ya, kan gitu ya. Malah ya Pak SBY selama ini misalnya itu bisnis apa ya? Kan kita nggak ngerti kan gitu ya. Iya. Kalau Pak Jokowi mungkin masih mending ya katanya Punya bisnis kayu gitu ya. Banyak gitu. Ya tapi kan juga muncul pertanyaan juga ya selama jadi presiden bagaimana kan gitu. Nah itu kan biasanya diturunkan ke Putra-putranya. Putranya lah. Ya gitu kira-kira. Jadi ya sebagian masyarakat masih curiga, sebagian masyarakat lagi masih mendukung. Ya lah moga-moga gitu, moga-moga berhasil kan gitu ya. Ya kita lihat saja seperti apa. Tapi dari sisi transparansi memang ya presiden bilang ini transparan, siapapun boleh mengaudit lah, tapi aturannya nggak gitu ya. Aturannya malah juga harus ke DPR lagi. Aturannya harus ke DPR, ya, kan malah bagaimana Dan gitu kan. mungkin juga untuk kayak teman-teman kayak sekarang ya banyak orang yang kayak mahasiswa juga udah kayak nyoba ke saham dan lain sebagainya. Dimana kan saham kita pakainya kadang misalkan di BBRI, mungkin di saham BCA dan lain sebagainya. Nah itu kan dengan adanya ini dan antara ini kan secara langsung kalau itu berpengaruh ke sahamnya juga nggak sih Pak? Kalau itu Pak? Kan waktu diluncurkan kemarin kan beberapa harga saham turun ya. Nah, itu. Beberapa saham turun ya karena itu masyarakat masih mencurigai ini kok dananya kan diambil dari bank-bank himbara itu tadi lah, masyarakat wah danamu nanti susah diambil loh kan gitu kan. Ya udah sekarang diambil duluan ya. Itu terjadi rush sedikit lah kemarin, tapi nggak tahu itu nanti. Nah tapi bicara soal saham, saya ingin mengingatkan kepada ya teman-teman mahasiswa lah. Sekarang tuh banyak iklannya, ini pakai aplikasi ini pasti berhasil kan pakai AI. Nah saya nggak tahu nih kalian yang orang IT gitu kan, wah ini kayaknya cari duit gampang, apalagi sering dikasih screenshot ya. Ini baru saya nanam duitnya tanggal 1 kemarin, tanggal 5 udah balik modal gitu kan. Kalau enggak ini pakai apa? Pakai video siapa influencer terus dipakai AI itu, padahal nggak ngomong kayak gitu, tapi seolah-olah ngomong kayak gitu. Nah ini pakai AI itu ya banyak orang yang terpengaruh gitu ya. Wah kalau sudah AI itu nggak mungkin salah. Ya lalu ini nanam saham gini-gini cukup 4 juta, cukup 5 juta beres. Nanti seminggu balik modal. Nah, ini di dalam dunia ekonomi ada rumus yang sampai hari ini belum terbantahkan. Sampai hari ini. Oke, spill, Pak. Yaitu high risk, high return. Wah, oke. High risk, high return. Jadi kalau kita mau dapat high return, investasinya harus yang high risk. Yang risikonya tinggi.
return-nya harus tinggi. Contoh, bisnis yang duitnya dapat banyak apa? Jual narkoba. Oke. Iya. Jual narkoba, itu resikonya leher Anda loh. Iya. Ketangkep leher. Tangkap leher. Iya toh. Tapi kok banyak orang yang mau jalanin itu? Karena katanya duitnya gede. Saya beli 1 juta, tak jual 10 juta dapat toh Pak? Iya, laku itu. Laku gitu kan katanya Narkoba, gitu. misalkan kayak narkoba obat. Iya, kayak nah gitu. terus yang kedua ya Judol. Mungkin Pak. judi. Judi ini pakai AI. Wah, saya juga sering lihat di beberapa web kalau link berita ini, wah ini ada kesaksian saya baru nyoba ini ternyata kok untungnya besar gini-gini. Padahal di TV kan sering juga dimunculkan bahwa ini tuh nggak mungkin untung. Jadi pertama, kedua Anda dikasih untung, baru Ya, sedikit-sedikit kasih untung. Ada satu temen yang akhirnya nangis juga ya. Iya, itu Dia investasi ini saham pakai AI ini gini. Taruh 10 juta. Dapat 20 juta. Oke. Taruh 20 juta, dapat 40 juta. Masukin rumahnya ke bank 500 juta, masukin. Hilang orangnya. Tapi emang kayak gitu, pancingan. Ya pancingan kan ya. Dia nangis sama saya, gimana Pak ini gini. Loh kamu kok ya nggak konsultasi sama saya, begitu dapat ini diem aja. Loh saya terima terus loh tiap bulan ini pasti gini. Ya itu memang pancingan loh. Orang nipu kan harus kelihatan menarik, saya bilang gitu. Nah sekarang rumahmu hilang terus gimana kamu? Ya udah kamu tinggal kos aja kan gitu kan. Iya. Nah jadi generasi muda nggak usah terpesona dengan ini nggak ada risikonya, hasilnya tinggi pasti nggak ada. Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada. Dan apapun kayak misalkan entah saham, usaha juga pasti ada resikonya. Ya saham itu, Anda kalau mau main saham, kalau mau main beneran, saham itu 2 macam. Anda menunggu dividen, artinya saya beli sahamnya Telkomsel. Ya. 1 lot. Ya. Saya nunggu sahamnya Telkomsel. Nah nanti mereka ngumumkan setiap lembar saham dapat Rp5.000. Nah saya dapat berapa? Saya punya berapa lembar? Misalnya saya punya 1.000. Iya. Masing-masing lembar dapat 5.000. Nah, 1.000 kali 5.000 dapat 5 juta. Loh, saya punya harga saham segini cuma dapat 5 juta setahun ya gitu. Iya, untuk perusahaan-perusahaan yang gede, yang mapan ya, itu pasti ya returnnya rendah. Karena itu adalah low risk. Iya. Resikonya. Saya nanam ke Bank Mandiri, ke Bank BCA ya sudah bank besar. Kan sudah, wah ini bakal hidup mati enggak. Itu cara pertama ya. Cara yang kedua, Anda mencari keuntungan dari saham adalah Anda beli ketika murah, Anda jual ketika tinggi. Saya ketika di bank misalnya mau mindah dana gitu ya, sambil nunggu kadang-kadang didatengin orangnya. Pak, daripada untuk dianggurkan dananya, mending Pak diinvestasikan ke kita. Setahun Bapak bisa dapat 18%. Oke. Kok Anda bisa ngasih 18%? Kan pasti Anda putar toh? Iya. Pasti Anda dapat lebih dari itu kan? Nah, kok Anda bisa dapat ngasih saya 18%? Anda bagaimana? Oh, kita main saham, Pak. Lalu tunjukin grafiknya ke saya. Ini Pak, pas harga lagi rendah, kita beli Pak sahamnya. Nanti pas tinggi itu kita jual. Lah keuntungan kita kan segini. Oke. Nah, dia kan nunjukin saham naik turun. Nah, hari ini kan di sini. Nah, kalau hari ini bagaimana, Mbak? Ini mau dijual atau dibeli? Saya tanya gitu. Dia jawabnya, nanti kita lihat dulu, Pak. Udah telat, Mbak. Ya, nanti sore ternyata harga sahamnya turun. Wah, ini lagi turun, Pak. Kita beli sore sebelum tutup, jebret. Besok ternyata turun lagi, mau ngapain? Naik lagi. Nah, nanti kita tunggu naik lagi. Ya memang akan naik turun itu pasti. Tapi Anda kapan beli ketika rendah? Kalau ada gambarnya bisa ngelihat. Iya. Oh ini Pak pas di bawah kita beli Pak. Lah ini kan sudah berlalu. Lah makanya saya tunjukin. Nah hari ini di tengah ini Mbak. Kemarin gini sudah turun. Gini. Anda mau beli apa enggak? Ya nanti kita lihat dulu Pak. Sudah telat. Kok Anda bilang nanti? Ya kalau bilang beli, saya jawab juga. Ternyata besok turun lagi.
Anda tunggu lagi, besok turun lagi. Anda tunggu naiknya, ternyata masih stagnan di situ terus. Nah, mau ngapain? Nah, saham itu begitu. Ya, nah, Anda harus melihat setiap detik, setiap menit kalau Anda mau main saham yang cara kedua ini. Jadi begitu harga turun dikit, saya kemarin beli 10.000 per lembar. Hari ini 9.800. Waduh. Saya tunggu 10.100 deh, ya udah naik sedikit, jual. Jadi jangan, wah saya tunggu gedenya, nggak ada. Gitu kan. Nah pertanyaannya adalah, tinggi rendahnya risiko, tinggi rendahnya pendapat return itu berapa? Pak, saya ditawarin investasi di tempat teman saya, 15%, itu tinggi atau rendah? Nah tinggi atau rendah itu, acuannya adalah bunga deposito. Deposito itu kan nggak ada risikonya. Iya, deposito. Anda tanam risiko di bank 100 juta, rata-rata kan paling tinggi 4% per tahun. Iya. 4%. Ngapain Anda punya 100 juta 4%? Berarti di 4 juta. 4 juta bagi 12 kan? Nggak sampai 400.000 loh sebulan. Nah itu aman. Kalau ada orang nawari Anda investasi lebih mahal dari itu, berarti risikonya mulai agak tinggi. Iya. Mas, saya mau bikin toko kelontong nih yang serba digital. Anda mau tanam sahamnya ke saya nggak? Nanti Anda tak kasih 15%. Wah, Anda harus lihat orang bikin toko itu keuntungannya rata-rata berapa ya? 8%. Loh ini kok Pak Win bisa ngasih 15%, mesti ada hebatnya kan gitu. Iya. Kalau nggak masuk akal, nah Anda tanya AI. Saya mau investasi di bidang pertambangan, misalnya nikel atau batu bara, ini tingkat keuntungan rata-rata kalau di Indonesia berapa sih? Nah, dia sengawur-ngawurnya, dia kan tetap pakai data daripada kita tanya orang gitu kan. Nah, jadi ini ngawur juga kan. Nah, dia nggak ngawur. Saya lihat salah-salah pun dia pakai data gitu loh. Iya, Pak, udah. Oh, ini rata-rata 11%. Oh, oke. Jadi kalau angkanya tidak terlalu jauh dari itu, ya saya pakai angka itu dulu gitu ya. Jadi kalau Anda, walaupun Anda orang IT, tetap harus berpikir investasi. Iya, benar, Pak. Investasi ke saham nggak apa-apa, tapi saya ingatkan jangan terpesona dengan iklan-iklan yang ini kami pakai AI gitu ya. Saham itu ya udah kita ngelihat seperti apa. Oh menurut AI 2 hari kemudian akan turun Pak. Lalu besok akan naik. Ya kan dia hanya melihat angka-angka ini, tapi dia nggak ngelihat ada kebijakan ekonomi, ada keputusan pemerintah, ada direkturnya ternyata baru saja diganti. Dan seterusnya gitu ya. Jadi AI is just number dalam hal angka-angka ini ya. Dia kalau AI memang begitu, orang ngapain dia ngumumin ke dunia? Ya benar sih, Pak. Anda bikin aplikasi yang berhasil, bikin kaya. Anda masa cerita ke teman-teman, nih aku bikin aplikasi bagus nih. Ini pakai aja lah kamu ini. Ya mungkin ke teman iyalah gitu ya. Tapi ibaratnya Anda bikin warung bakso sukses. Masa teriak-teriak, guys, ayo bikin warung bakso, ternyata sukses besar gitu. Ya, orang yang sudah tahu akan mencari sendiri juga kan gitu. Benar. Kayak berkata kayak saya punya situs judi, kalau misalkan di situ bisa dapat JP terus, bisa bikin untung terus, kenapa bukan saya yang pemainnya? Lah ya, saya main sendiri aja kan gitu. Sama juga orang menggandakan uang. Iya. Saya pintar menggandakan uang. Lah ngapain saya buka jasa? Lama sudah saya punya selembar tak gandain jadi 2, besok tak gandain jadi 4 kan gitu logikanya kan. Logika simpel kayak gitu malah. Nah, tapi masyarakat kan langsung wah, memang banyak juga videonya yang ditunjukin, wah keren banget ini duitnya ngambil ini. Pertanyaan saya, nomor serinya sama nggak? Iya. Ya kan, ya itu saya juga sudah ngelihat lah mungkin pakai jin atau segala macam itu udah pernah ngelihat lah gitu ya. Jadi ya modelnya ya mungkin ya pakai bantuan makhluk gaib itu karena ya. Ya jadi malah jadi kuno lagi nih. Ya pokoknya Anda itu jangan mudah jangan mudah tergiur oleh iklan-iklan yang nggak pasti begitu. Iya, Pak. Benar, Pak. Jadi untuk teman-teman juga perlu tahu ya itu gini aja, yang namanya investor itu daya penciumannya lebih tajam. Investor besar itu kalau di situ menguntungkan, kalau judi online menguntungkan, wah investor besar masuk ke situ ya udahlah saya judi sekalian. Kan gitu. Iya, benar. Gampang. 9 naga ikut judi. Ayo,
Eko Kalau judi. kita bayangin aja. Loh, kan banyak yang dikirim ke mana Kamboja kan. Iya, Pak, Kamboja. Banyak yang nggak bisa balik kan. Keponakan saya itu sempat ke sana. Tapi dia untung lah bisa balik gitu ya. Sampai di sana udah dikunci dalam ruangan ini kok. Iya, jadi di sana kayak ya entah kenapa mungkin bisa dijebak atau gimana gitu. Karena di sana ya peraturannya nggak sekuat di negara lain. Yang yang berkuasa lebih banyak ke militernya kan. Iya. Nah, jadi Anda ke sana ditawari dari sini, kamu kerja di sana, udah seneng dulu saya di luar negeri kan gitu kan. Iya. Tapi luar negeri apakah lebih baik dari Indonesia? Enggak Udah juga, ini paspormu mana, disimpan mereka jebret, Anda mau ngapain keluar-keluar, pertanyaan orang pertama kan paspormu mana. Nah ini makanya Kementerian Luar Negeri lagi mencoba mencari berapa banyak orang Indonesia yang ke sana. Lo kasihan loh. Iya banyak banget tuh Pak. Itu kalau misalkan apa ya, saya pernah dengar kayak kalau misalkan nggak target gitu, misalkan dalam sehari nggak bisa mencapai ini ya. Saya nggak bisa cari orang misalkan 10 dan di situ deposit 10 juta misalkan. Itu nanti saya kena hukuman dan lain sebagainya. Iya, organ tubuh Anda dijual. Iya. Ginjal diambil lah, limpa diambil, mau apain gitu kan. Jadi udahlah di negeri sendiri aja dulu, nggak usah ikut-ikutan kabur aja dulu gitu. Akhirnya keluar juga. Lo kabur aja dulu ya boleh, tapi ya yang jelas-jelas aja, jangan yang karena diiming-iming orang, diajak orang gitu, jangan. Ya di kampung saya juga ada pelatihan untuk ke Jepang ya, tapi ya monggo daftar ini ada kontak terus ya, jadi memang ya lembaganya resmi gitu ya. Jadi benar, nah, ini kasihan gitu ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya ya teman-teman. Tadi banyak banget nih. Yang pertama kalau misalkan teman-teman pengen ke dunia IT itu bukan dari siapa teman-teman atau dulunya itu harus punya basic IT atau enggak. Dan kalau misalkan pengen kuliah di IT juga itu juga nggak harus tahu gimana cara ngidupin komputer gitu, tapi kita yang penting tahu dulu. Maksudnya kita pengen dulu gitu. Seperti aja Pak Wing ini. Ya, beliau juga dulunya akuntansi, tapi karena pengen mau dan kepo aja dengan IT ya. Jadi langsung tanpa sengaja mungkin ya kepleset di IT terus sampai sekarang malah jadi ahli IT juga dan ahli bisnis juga di akuntansinya. Jadi malah kita punya dua basic yang berbeda tapi bisa selaras, karena itu juga bisa membangun di bisnis masa sekarang ya Pak. Iya betul. Juga misalnya contohnya. Nah, dan kita juga ngomongin tentang AI dan lain sebagainya. Jadi bijaklah menggunakan AI, dan AI bukanlah segalanya untuk saat ini, tetapi kita sendiri yang harus bisa mengatur jalan hidup kita sendiri. Gitu. Good luck teman-teman, dan terima kasih untuk Pak Wing. Sama-sama. Terima kasih. Kita tutup dulu untuk podcast pada hari ini. Mungkin kita lanjut ke part 2 ya Pak. Oke. Kita bicara isu-isu yang lainnya juga, dan mungkin keresahan dari mahasiswa kepada dosen mungkin ya. Karena dengan santai ini, terima kasih semuanya dan sampai jumpa di next episode dan bye-bye.